Wanita ini bernama Shinzune yang dikenal sebagai hantu mesum berperilaku buruk karena dia merupakan hantu perawan yang penasaran berhubungan badan namun selalu gagal. Hantu tanpa ingatan itu hanya bisa berharap pergi ke langit dan tenang di sana, namun dendam itulah yang menghalangi harapannya. Sune telah sering merasuki banyak wanita cantik dan mencoba tidur bersama pria, namun selalu gagal. Akibat para pria itu langsung pingsan saat mulai berciuman dengannya. Sementara itu, di sebuah restoran terjadi kerusuhan kecil akibat karyawan wanita yang tertidur saat bekerja. Dia bernama Na Bongson. Setibanya, bos sekaligus chef mereka datang dan menyindir mereka. Dia bernama Kang Sonu. Alih-alih memarahi Bongson, Sonu lebih menyalahkan Ho Min-soo selaku wakil chef di tempat itu. Membuat saus adalah tugas Min-soo, namun ia malah menyuruh Bongson yang ceroboh untuk melakukannya. Kemarahan yang diterima Min-soo itu dilampiaskannya kepada Bongson. Ia lelah dengan wanita itu yang selalu tertidur di siang hari sehingga menyebabkan kejadian seperti ini terulang lagi. Na Bongson adalah wanita ceroboh, pendiam dan pemalu yang memiliki kemampuan melihat hantu. Ia tinggal dan dibesarkan oleh neneknya yang merupakan seorang dukun. Akibat kemampuan Bongson itu, ia selalu tak mampu tidur di malam hari. Di balik kecerobohannya, Bongson diam-diam ingin juga menjadi seorang chef. Ia mengelola blog yang berisikan semua resep makanan sederhananya, dan salah satu penggemar blognya itu adalah Kang Sonu, yang selalu memuji ketulusan resepnya tanpa tahu sosok pemilik blog tersebut. Di hari kerja yang biasa, seorang anak kecil tak sengaja membuat Bongson tertumpah sup panas. Bongson hanya bisa mengkhawatirkan anak itu dan meminta maaf sembari menerima kemarahan besar dari ibu anak itu. Dengan cepat, Sonu menasehati anak itu, yang lagi-lagi menuai kemarahan dari pelanggan tersebut. Sonu membela diri bahwa ia mendisiplinkan anak ini karena marah juga akibat karyawannya yang didisiplinkan oleh pelanggannya. Saat itu, Kang Eun-hee yang merupakan adik Sonu sekaligus kasir di restoran itu mencoba menenangkan keadaan. Namun dirinya yang merupakan penyandang disabilitas malah disindir oleh pelanggan kasar itu. Sonu pun tak tahan dan mengusir pelanggan tersebut tanpa mengkhawatirkan citranya sebagai chef terkenal. Lagi-lagi Bongson terus-menerus meminta maaf tanpa mengkhawatirkan dirinya sendiri. Sonu pun memarahinya bahwa ia sangat membenci sikap Bongson yang selalu minta maaf meski itu bukan salahnya. Lelah dengan sikapnya itu, Sonu memberinya saran untuk memikirkan kembali mimpi Bongson yang ingin menjadi bagian dari dapur. Di balik perkataan pedas Sonu, ia menyimpan kenangan buruk di masa lalu, di mana ia selalu dibully di sekolahnya. Perkataan kasar itu juga terus menghantui Bongson sehingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari restoran itu. Hal itu menyebabkannya bertemu dengan Sonu yang saat itu sedang menyiapkan bahan-bahan makanan. Pengunduran diri itu tak seberapa sakit bagi Bongson. Tak melihat Sonu adalah yang paling menyakitkan baginya. Diam-diam selama ini Bongson menyimpan perasaan suka kepada bosnya. Awalnya ia hanya ingin menjadi seorang chef seperti Sonu, namun lama-kelamaan perasaan itu berubah jadi cinta. Namun pada akhirnya Bongson harus mengucapkan selamat tinggal pada pria yang ia cintai. Keesokannya pun Sonu akhirnya melihat surat pengunduran diri dari Bongson, namun kemudian mereka tersadar bahwa kunci ruang penyimpanan makanan dibawa oleh Bongson. Sementara itu, Sune ditangkap oleh seorang dukun bernama So Binggo yang merasa khawatir Sune selalu merugikan manusia. Tetapi tekad kuatnya berhasil membuatnya melarikan diri dari dukun itu.
Dalam perjalanannya, Sune memilih wanita yang terlihat sangat lemah untuk bisa dirasuki. Wanita itu adalah Na Bongson. Saat itu, Sojun mendapati kehadiran Bongson di sana dan segera membawanya ke restoran. Sune yang merasuki tubuh Bongson tentu hanya bisa tercengang ketika terus diminta kunci ruangan penyimpanan. Merasa dilecehkan, Sune pun segera menyerang Sonu di sana. Tingkah aneh dan tatapan tajam hanya bisa membuat Sonu malu. Tak sengaja, Sune akhirnya mendapatkan kunci itu. Dipenuhi kemarahan dan pertanyaan, Sune pun ingin keluar dari tubuh itu. Namun ia tak bisa melakukannya. Ini adalah tanda bahwa frekuensi tubuh Bongson cocok dengan Sune, sehingga membuatnya terjebak dan tak bisa keluar. Kepanikan dan usaha Sune malah hanya membuat tubuh Bongson lelah dan pingsan. Dan tak lama Sune pun sadar dan terus berpikir untuk bagaimana selanjutnya ia hidup sebagai Bongson. Saat itu ia sadar yang mana tempat ini dipenuhi dengan laki-laki yang bisa saja mengakhiri dendamnya itu. Untuk itu Sune meminta maaf pada Sonu dan terus mengiyakan perkataan Sonu yang bahkan tidak ia mengerti. Berkatnya ia pun berhasil bertahan untuk bekerja di restoran tersebut sebagai pencuci piring. Di sana pun Minsu tak bisa berkata-kata ketika Bongson terus saja melawannya. Begitu juga dengan Sonu yang tercengang dimarahi balik oleh Bongson. Kemudian Sonu mendapat tuntutan penyerangan dari pelanggan kasar kemarin. Sonu pun hanya bisa ditenangkan dan dihibur oleh Cho Song-jae, seorang polisi yang merupakan adik iparnya. Sune yang tak tahu apa-apa malah ikut bergosip dengan Minsu. Mereka pun menyadarkan Bongson bahwa dia tidak ada hak untuk mengejek Sonu karena dialah penyebab utama dari tuntutan itu. Sune pun dengan cepat berlagak mengetahui kejadian tersebut dan tak sengaja malah genit ke Sojun. Keanehan itu tentu membuat mereka melanjutkan gosip tentang Bongson yang terasa seperti bukan Bongson yang mereka kenal. Mereka pun berpikir bahwa wanita itu mungkin saja memiliki kepribadian ganda. Bongson mendapat telepon dari pemilik kosnya untuk segera pindah dari tempatnya. Sontak Sune pun kaget dengan keadaan kos yang ditempati oleh Bongson, ditambah dengan benda-benda aneh yang digunakan untuk melawan hantu. Keesokannya berita penyerangan Sonu tersebar di internet sehingga membuat pelanggan mereka menjadi sedikit. Tepat saat itu seorang pelanggan bersikeras meminta Bongson untuk memanaskan makanannya. Melihat itu, Sonu pun kembali memarahi Bongson yang berani menyentuh makanannya karena pasta itu tak seharusnya dipanaskan kembali. Tentu hal ini membuat Bongson terus membela diri dengan kemarahannya. Lelah dengan sikap aneh Bongson, Sonu pun memberinya hukuman untuk tidak mendekati dapur lagi. Kemarahan Sonu semakin menambah ketika mendapat kabar bahwa ibunya meminta maaf dan memberi uang perdamaian pada pelanggan kasar itu. Sehingga masalah itu telah selesai. Lee Soyoung yang merupakan teman Sonu menawarkan casting untuk perlombaan memasak di acara TV. Sonu pun menyetujui hal itu untuk memperbaiki citranya. Ia pun memilih Minsu sebagai asistennya untuk acara itu. Sementara Bongson terus saja menyindir Sonu yang melarangnya untuk mendekati dapur. Hari syuting acara telah tiba. Dengan cerobohnya, Minsu lupa membawa pisau Sonu sehingga menyuruh Bongson untuk membawanya ke tempat itu. Namun yang ada, Minsu malah tertahan di pintu masuk karena lupa dengan kartu pengunjungnya. Tak bisa menghubungi Minsu, Sonu pun terpaksa menjadikan Bongson sebagai asistennya di acara itu dengan menyuruhnya untuk tidak melakukan apa-apa. Namun, di tengah acara, Bongson malah berhasil menyelamatkan Sonu dengan mengubah nasi gosong mereka menjadi nasi bakar yang sangat sesuai dengan misi itu. Sehingga pada akhirnya membawa Sonu menuju ke babak selanjutnya. Sementara Minsu yang baru tiba dibuat kaget
bahwa acara itu telah selesai dan di babak selanjutnya tidak boleh ada pergantian asisten. Keberhasilan Bongson itu pada akhirnya membuatnya diperbolehkan kembali ke dapur lagi. Di malam hari, Bongson melihat seorang laki-laki mabuk yang menyedihkan di pinggir jalan. Ia pun membawanya ke kantor polisi dan bertemu dengan Song Jae di sana yang tentu saja berhasil membuatnya terpanah dengan penampilannya. Setibanya, ayah laki-laki mabuk itu tiba menjemput anaknya. Melihat mereka, Sune langsung mengingat masa lalunya, di mana dua orang di hadapannya itu adalah adik dan ayahnya. Di restoran ayahnya, Sune kembali mengingat jelas masa lalu bahagianya bersama sang ayah. Namun sepertinya ayahnya tidak hidup dengan baik seperti dulu lagi, karena restoran itu terlihat akan bangkrut. Di masa lalu itu pula, Sune diam-diam menyukai Cho Song Jae yang saat itu masih belum menikah dengan Eun-hee. Semua ingatan Sune telah kembali, namun ia tetap tak mengingat kejadian yang merenggut nyawanya. Keesokannya, Sune kembali mengunjungi ayahnya dan memberi banyak bantuan. Di sana pula ia bertemu dengan adiknya yang bernama Shin Kyung-mo yang hanya membuat mereka terus beradu mulut. Selama beberapa hari, Sune terus saja memberi bahan dan perlengkapan masak untuk restoran ayahnya, yang tentu saja berasal dari restoran milik Sonu. Di sana pula, Sonu mendapati kaviar mereka yang telah menghilang. Jo Dong Seol pun memberitahu Sonu bahwa sebenarnya bahan-bahan mereka terus saja menghilang. Mereka pun dikumpulkan dan diinterogasi bersama. Bongson yang baru tiba hanya bisa bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Dong Seol pun memberitahunya beberapa bahan termasuk kaviar telah menghilang. Saat ingin mengaku, Minsu bicara lebih dahulu mendahului Bongson. Ia menyarankan untuk tidak mencari pelaku itu, karena menurutnya kerjasama tim tidak sebanding dengan harga kaviar itu. Sontak saran itu membuat Minsu ketahuan sebagai pelaku pencuri itu. Sayangnya ketahuannya malah membuatnya tertuduh juga sebagai pelaku pencuri bahan-bahan lain, yang mana pelaku sebenarnya adalah Bongson. Minsu yang berusaha membela diri tetap tak dipercaya oleh Sonu yang telah kecewa dengannya. Kata-kata kasar Sonu pula malah membuat Minsu ikut marah dan saling beradu mulut, hingga Minsu memilih untuk mengundurkan diri dari restoran itu. Sune pun tak tahu kalau kejadian ini akan sangat menjadi rumit. Di dapur pula bahkan sangat terlihat rusuh ketika Minsu tidak ada di sana. Setibanya Kyung-mo datang dan bertemu dengan Sonu. Ia mengembalikan semua bahan yang telah Bongson berikan pada ayahnya. Pada akhirnya, Bongson ketahuan oleh Sonu sendiri. Di sana Bongson hanya bisa menjelaskan alasannya yang hanya sekedar kasihan saja pada keadaan restoran kecil itu. Alasan aneh dan tingkah aneh Bongson semakin membuat Sonu tercengang. Padahal dulunya Bongson ini tak pernah sanggup menatap mata Sonu. Hingga keputusan Sonu adalah menjadikan itu sebagai rahasia mereka berdua saja. Sementara Minsu yang katanya banyak tawaran dari restoran lain, ternyata malah bekerja sebagai pencuci mobil. Pada akhirnya mereka berbaikan tanpa Minsu tahu kebenaran itu, dan kembali bekerja di restoran Sonu. Untuk mengangkat kerjasama tim, mereka pun berencana makan di luar. Namun tiba-tiba ibu Sonu datang bersama Sobinggo untuk meramal Sonu dengan melihat wajahnya. Dan untungnya hingga akhir Sune tidak ketahuan. Makan malam yang lancar itu malah membuat Bongson mabuk berat dan menggoda Sonu di sana. Sonu kemudian mendapat telepon dari Sohyong yang sedang dalam keadaan takut akibat menabrak kucing. Kekhawatiran Sonu yang berlebihan itu ternyata diakibatkan ia menyukai Sohyong sejak dulu.
Namun karena temannya juga menyukai wanita itu, Sonu pun hingga sekarang belum pernah mengungkapkan perasaannya. Usai mabuk bersama, Bongson ingin menemui Song Jae di kantor polisi. Namun di sana ia baru tahu bahwa Eun Hee dan Song Jae adalah sepasang suami istri. Rasa sakit itu membuatnya sadar bahwa ia hanyalah hantu yang merasuki tubuh manusia dan bukan lagi manusia hidup yang mengharapkan cinta datang padanya. Sepulangnya, Bongson malah diusir karena belum membayar sewa beberapa hari ini. Kemudian ia mendapat telepon dari neneknya. Sebisa mungkin Sune berusaha mencoba berbicara seperti Bongson. Di saat seperti itu, satu-satunya tempat tujuannya adalah restoran Sonu. Namun ia malah berhadapan dengan hantu mengerikan. Sune pun berusaha melawannya dan malah membuat keributan sehingga didengar dan ketahuan oleh Sonu. Ketahuannya di sana membuat Bongson terus mencoba menjelaskan keadaannya yang tidak punya tujuan. Tentu saja Sonu sangat menolak rencana Bongson yang ingin tidur di sana. Bahkan bersikap imut pun tak mempan membujuk bos dinginnya itu. Sune pun hanya bisa tinggal di sauna sementara waktu. Keesokannya di perjalanan ia tak sengaja bertemu dengan Song Jae yang lalu membawanya makan bersama. Di sana pun Sune malah kembali luluh hanya karena perlakuan manis dari Song Jae. Saat di restoran, Sonu yang mengucapkan selamat pagi malah disambut dengan tatapan tajam oleh Sune. Sonu mendapat telepon dari Sohyong yang ingin agar Sonu melakukan syuting singkat bersama Bongson. Di sana Sune mulai mencurigai kekhawatiran berlebihan Sonu dan kecemburuannya ketika Sohyong dirayu oleh seniornya. Sune lagi-lagi melihat tingkah aneh Sonu yang mengambil kunci mobil milik senior itu. Selesai syuting pun senior itu kewalahan mencari kunci mobilnya yang ada hadiah dan bunga untuk ulang tahun istrinya. Sohyong mengajak mereka untuk makan bersama. Di kesempatan itu, Sune langsung bilang bahwa ia tahu perasaan Sonu pada Sohyong. Sonu semakin tak bisa membantah ketika Bongson berhasil mengambil kunci mobil yang bukan miliknya. Yang diinginkan oleh Sune adalah negosiasi. Jika Sonu tak ingin ketahuan Sohyong mengambil kunci itu, maka ia harus membiarkan Bongson untuk tinggal di restorannya. Pada akhirnya ancaman itu berhasil membuat Sune mendapat keinginannya. Keesokannya Sune hampir saja ketahuan oleh pekerja lain yang kembali membuatnya menggoda Sonu untuk lebih berhati-hati pada rahasia kecil mereka. Saat bekerja, Sonu merasa sakit akibat pilek, sehingga ia memutuskan untuk istirahat seharian. Merasa khawatir, Sune pun membuatkannya bubur dan terus membangunkannya. Namun tiba-tiba Sonu malah melihat Bongson sebagai Sohyong yang langsung membuatnya menciumnya. Meski awalnya kaget, lama-lama Sune malah menikmatinya hingga membuat Sonu tersadar dengan apa yang mereka lakukan. Namun yang ada malah Sonu yang marah dan mengusir Bongson. Saat itu pun Sune tersadar kalau Sonu tidak pingsan setelah berciuman dengannya. Tak seperti laki-laki lain yang akan pingsan. Sune pun akhirnya menjumpai laki-laki pantas yang bisa mengakhiri dendam hidupnya. Keesokannya Sune terus menatap Sonu yang berhasil membuatnya terganggu. Di sana pun Sonu meminta maaf sambil menghindari mata Bongson yang terus saja menggodanya. Sune pun mulai bertekad dengan mengajak Sonu untuk melakukan hal itu sekali saja. Tentu saja permintaan tersebut sangat membuatnya tercengang dibandingkan perubahan sikap Bongson selama ini. Berhari-hari Sune terus memintanya dengan alasan yang tak bisa ia jelaskan. Sementara Sonu benar-benar tak terpikat pada Bongson sedikit pun.
Karena ciuman Sonu di beberapa hari lalu, Bongson malah tertular dengan demam dan pileknya, dan keadaan itu makin parah ketika malam hari tiba. Tubuhnya yang lemah pada akhirnya membuat Sune keluar dari tubuh sakit Bongson. Sonu yang melihat Bongson tergeletak dan pingsan segera membawanya ke rumah sakit, dan untuk pertama kalinya Bongson tersadar setelah sekian lama. Bongson terus tak mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Sonu. Keadaan itu semakin membingungkannya ketika melihat waktu berlalu sudah lebih dari 2 minggu. Bongson masih saja bingung dengan keberadaannya saat ini. Penampilannya yang tak biasa, rumahnya yang telah ditinggali orang lain, dan beberapa minggu yang telah berlalu hanya bisa membuatnya takut dan panik. Ia pun menelpon neneknya dan menceritakan semua kejadian itu. Dan sesuai dengan dugaan neneknya, Bongson itu telah dirasuki oleh hantu. Sebelumnya sang nenek sudah menduga saat ia bertelepon dengan Bongson terakhir kali. Terasa dari cara bicara cucunya itu yang sangat berbeda. Sementara Sune terus saja bertanya keberadaan Bongson pada Sonu yang tak bisa melihatnya. Dalam keadaan seperti itu, Sune berpikir untuk merasuki Sohyong saja yang memiliki kemungkinan tinggi untuk mengakhiri dendamnya. Tetapi kekuatan tubuh Sohyong berhasil menghalang Sune merasukinya. Songjai yang bertemu dengan Bongson merasa keanehan ketika Bongson tak mengingat kebersamaan mereka beberapa hari lalu. Bongson pun diantar Songjai ke restoran Sonu. Bongson lagi-lagi kebingungan dengan keadaannya yang ternyata masih bekerja di restoran itu. Sikap dan permintaan maaf Bongson itu akhirnya membuat mereka melihatnya setelah sekian lama. Untuk pertama kalinya, Bongson pun bertemu dengan Sune, namun ia berusaha pura-pura tidak melihatnya. Sikap dan perilaku Bongson yang berusaha menghindari Sune malah menarik perhatian orang di sana. Saat sibuk bekerja pun, Sune terus saja mengganggu Bongson untuk ingin meminjam tubuhnya. Bongson yang berusaha terlihat tegas malah menyebabkan kebakaran kecil di sana. Akibatnya Bongson harus menerima kemarahan dan perkataan kasar dari Minsu. Tak bisa menjelaskan alasan kebakaran itu terjadi, Bongson hanya bisa meminta maaf. Bongson yang marah pada Sune memohon agar ia tidak mendekati dan merasuki tubuh Bongson lagi. Sonu yang terus melihat tingkah aneh Bongson memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Di sana Bongson didiagnosa menderita bipolar akibat stres yang mempengaruhi suasana hatinya. Hal ini mengingatkan Sonu atas perlakuan dan kata-kata kasarnya pada Bongson di masa lalu. Ia pun berpikir penyebab Bongson seperti itu karena tekanan dari Sonu sendiri. Rasa bersalah Sonu itu mulai membuatnya bersikap baik pada Bongson dengan memberi tempat tinggal di samping kamarnya. Perlakuan baik itu kembali berlanjut saat Sonu membuatkan bubur dari resep blok yang diam-diam dikelola oleh Bongson. Tentu saja masakan itu hanya dianggap Bongson sekedar kebetulan saja. Sementara itu, Sune lagi-lagi harus melihat ayahnya minum dan sedih akibat teringat mendiang anaknya. Keesokannya, Sonu mengingatkan tentang syuting hari ini yang tentu saja tak diketahui oleh Bongson sendiri. Saat ingin syuting pun Bongson hanya bisa ketakutan, tak percaya diri dengan kemampuan memasaknya itu. Apalagi misi kali ini adalah asisten dan chefnya saling bergantian memasak. Di waktu yang sama, Sune mendapati ayahnya yang tengah pingsan. Saat itu Sune hanya bisa panik karena tidak bisa menyentuh apapun.
Satu-satunya orang yang bisa ia minta tolong adalah Bongson saja. Sementara Bongson malah semakin ceroboh akibat kegugupan parahnya itu. Sune yang telah tiba malah tambah membuat Bongson panik dan kabur di tengah syuting itu. Sune terus menceritakan keadaan ayahnya yang pingsan di saat Bongson masih panik sendirian akibat kecerobohannya. Bongson yang tak mendengarnya pada akhirnya membuat Sune merasuki tubuhnya lagi. Dengan cepat Sune menelpon ambulans ke alamat restoran ayahnya dan berhasil dibawa ke rumah sakit. Namun ia harus melanjutkan syuting yang dirusak oleh Bongson tadi. Setelah syuting pun dengan cepat Sune menghampiri ayahnya ke rumah sakit dan tanpa sengaja ia malah menyebutnya sebagai sebutan ayah. Mendengarnya, ayah Sune merasa senang karena seolah-olah anaknya yang telah meninggal seperti berada di sisinya. Atas kesalahan syuting tadi, Sohyong menyarankan Sonu untuk menukar asistennya di babak selanjutnya nanti. Namun Sonu malah jadi sensitif dengan mempertegas tidak akan menukar asistennya. Di kamarnya, Sonu terus menunggu kedatangan Bongson. Bongson pun datang dan menggoda Sonu yang sedang menunggunya. Kegenitan Bongson itu hanya bisa membuat Sonu berpikir bahwa penyakitnya kembali kambuh lagi. Sonu mengajak Bongson untuk berbicara serius. Kemampuan memasak Bongson itu sangat disia-siakan jika ia harus terus mencuci piring. Karena itu Sonu menawarkan pelatihan untuk menjadikan Bongson sebagai chef sepertinya. Namun di pelatihan pertamanya, Sune terus saja genit dan menggoda Sonu. Pelatihan yang sulit itu malah membuat Sune berhayal bahwa kejadian ini bisa saja terjadi. Keesokannya Sonu melarang Bongson untuk memberitahu bahwa ia melatihnya karena takut jika karyawan lain akan salah paham. Rahasia kecil itu lagi-lagi membuat Sune kembali menggoda Sonu. Sonu lagi-lagi mengajak Bongson untuk pergi membeli bahan bersama. Hal itu menuai kecurigaan Choi Ji-won yang merasa bos mereka itu melihat Bongson dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Dalam perjalanan, Sune bertemu dengan Song Jae yang lalu merasa perbedaan sikap Bongson yang menjadi aktif lagi. Saat makan bersama Bongson, Sonu bertemu dengan teman sekolahnya dulu yang ternyata salah satu orang yang pernah membulinya. Ingin menghadapi mereka, ia pun mengajak semua temannya untuk makan di restorannya. Teman Sonu pun datang dan disambut spesial oleh karyawan lain. Sementara Minsu merasa aneh dengan sikap berlebihan Sonu yang terus ingin menggunakan bahan-bahan termahal mereka. Setibanya Cholmin yang merupakan orang yang paling sering membuli Sonu dulu akhirnya datang. Tentu ia bersikap seolah itu hanyalah masa lalu belaka. Di sana pun Sonu terus saja menyindirnya dan malah ditanggapi dengan tawaan dari teman lain yang tak ingin membawa suasana jadi serius. Merasa tak enak hati, Cholmin pun memutuskan untuk pergi dan hingga akhir mereka tetap bersikap seolah-olah teman baik. Sementara Sune akhirnya mendengar bahwa Sonu adalah anak yang sering dibuli. Untuk itu Sune terus berusaha menghiburnya dengan tingkahnya yang genit seperti biasa, sehingga berhasil membuat Sonu tak memikirkan masalahnya itu lagi. Keesokannya Sonu menelpon Cholmin dan ternyata malah mendengar permintaan maaf Cholmin tentang perbuatan masa lalunya. Dan pada akhirnya Sonulah yang mengatakan bahwa itu hanyalah masa lalu, walaupun sebenarnya ia masih saja sakit hati dengan masa lalunya itu. Selesai bekerja, Bongson diajak Sonu untuk pergi ke Hongdae mencicipi makanan yang bisa menjadi pelatihannya. Tetapi di perjalanan bahagia itu, Sune malah bertemu dengan So Binggo yang akhirnya baru menyadari bahwa ia adalah Shin Sune. Kejar-mengejar yang terjadi lantas membuat Sune keluar dari tubuh Bongson lagi. Kejadian itu membuat Bongson terus berjalan kebingungan dan mempertemukannya dengan Sonu yang telah menunggunya.
Di sana Sonu mendengar permintaan maaf Bongson yang lantas tersadar bahwa Bongson telah kembali normal. Sesuai rencananya, Sonu mengajar Bongson tentang resep dari makanan yang mereka makan. Bongson pun gembira dengan bagaimana Sonu mengajar dan memperlakukannya dengan baik. Dalam perjalanan pulang, Bongson terpesona dengan orang yang bernyanyi sambil bermain gitar. Sesampainya di rumah, Sonu malah memamerkan kemampuan itu pada Bongson yang lagi-lagi membuatnya bahagia. Sementara Sune akhirnya berhasil ditangkap lagi oleh So Binggo. Sune pun memberitahu Binggo bahwa ia berhasil menemukan pria yang mampu mengakhiri dendamnya. Namun Binggo malah melarangnya dengan alasan ibu Sonu adalah pelanggannya. Untuk itu ia menawarkan Sune ke langit melalui ritual kematian saja. Dengan cepat Sune menolaknya karena cara itu dikenal sangat menyakitkan bagi para hantu. Keesokannya Sonu mengajak Bongson untuk berolahraga bersama, namun di sana ia malah mengajari Bongson mengendarai sepeda. Setelah lelah mengajari Bongson, mereka malah berhadapan dengan pencuri jok sepeda. Kejar mengejar yang terjadi berhasil berakhir setelah Bongson lebih cepat menangkap pencuri itu. Keberhasilannya membuat Sonu memujinya di depan Songjay. Di sana pula Songjay merasa aneh dengan hubungan mereka yang bahkan berolahraga bersama. Pujian dari Sonu masih berlanjut ketika ia suka melihat Bongson terus tersenyum tanpa meminta maaf lagi. Setibanya datang Sohyong yang melihat kehadiran Bongson di sana. Ia pun merasa sedikit cemburu ketika tahu bahwa Bongson tinggal sementara di samping kamar Sonu. Di waktu yang sama, Binggo memaksa Sune melakukan ritual. Ketakutan Sune itu malah membuatnya menyerang Binggo yang sedikit menunjukkan ciri-ciri roh jahat. Sune hanya bisa meminta maaf pada Binggo. Di sana pun Binggo memberinya peringatan untuk segera mengakhiri dendamnya atau melakukan ritual saja sebelum Sune berubah menjadi roh jahat. Karena waktu Sune yang tersisa hanya beberapa bulan lagi setelah 3 tahun meninggal. Di sisi lain, Bongson lagi-lagi terlihat bahagia menerima pelatihan dari Sonu. Usai pelatihan, ia malah bertemu dengan Songjay yang lantas mengajak Bongson untuk makan bersama. Ingin membuat laporan sebentar, Bongson pun disuruh untuk menunggunya. Dalam perjalanan itu pun, Bongson bertemu dengan Kyungmo dan ayah Sune yang tentu saja tak dikenali olehnya. Di rumah makan, tanpa basa-basi, Songjay bertanya tentang diri Bongson yang terlihat selalu berubah-ubah, kadang murung dan kadang aktif. Bongson pun hanya mampu membuat alasan yang tak dicurigai oleh Songjay. Keesokannya, Sohyong terlihat berusaha membuat Sonu cemburu dengan melakukan kencan buta di restorannya. Sohyong pun terlihat sakit hati ketika Sonu menyuruhnya untuk berkencan saja dengan laki-laki itu. Namun pada akhirnya Sohyong menolak laki-laki tersebut. Sementara Sune yang takut menjadi roh jahat dan ritual kembali menemui Bongson. Ia pun berusaha merasuki tubuh itu lagi, dan saat itulah Sune melihat buku harian tentang perasaan sukanya pada Sonu. Ketahuannya itu membuat Sune mengambil kesempatan untuk negosiasi bersama Bongson. Ia pun yakin akan menjadikan Sonu milik Bongson dan ia sendiri akan menuntaskan dendamnya dan naik ke langit. Sune menilai bahwa kepribadian Bongson itu tak akan pernah mampu merayu Sonu. Bongson yang sempat ragu tetap saja menolak kesempatan itu. Di malam hari, Sohyong mendatangi Sonu dalam keadaan mabuk dan setibanya mengakui perasaannya selama ini. Kejadian ini dilihat langsung oleh Bongson yang merasa cemburu melihat hubungan mereka.
takut kehilangan Sonu yang telah lama ia cintai, Bongson pun pada akhirnya menyetujui kesepakatan Sune dan mengizinkannya mengambil alih tubuhnya itu. Tentu keputusan Bongson itu menuai kebahagiaan Sune yang sangat membutuhkannya. Sune lalu memperkenalkan dan memperlihatkan restoran milik keluarganya. Di sana mereka pun sama-sama membentuk pertemanan dengan harapan semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Keesokan paginya Sune kembali menggoda Sonu dan lagi-lagi membuatnya berpikir bahwa sakit mental Bongson kembali kambuh. Begitu juga dengan karyawan lain yang melihatnya kembali aneh lagi. Sementara itu, Minsu sedang mencari teman untuk liburan 2 hari ke depan nanti. Namun ia terus saja ditolak oleh teman-temannya. Begitu juga dengan karyawan lain yang sudah memiliki jadwal sendiri. Untuk itu, Minsu memberi saran pada Sonu agar mereka bisa berlibur bersama dengan alasan meningkatkan kerjasama tim. Sonu yang termakan kata-kata Minsu setelah dibandingkan dengan kerjasama tim restoran lain, langsung dengan cepat menyetujui liburan tim itu. Sohyong menelpon dan menemui Sonu setelah kejadian itu. Di sana Sonu terlihat seolah-olah tak ada yang terjadi malam itu, sehingga Sohyong menganggapnya sebagai penolakan. Di sisi lain, Sune menemui ayahnya dan disindir oleh Kyungmo tentang hari ia mengabaikan mereka. Sune yang tak tahu apa-apa hanya langsung mengabaikan sindiran itu. Sepulangnya, Sune keluar dari tubuh Bongson dan memberitahu liburan yang akan dijadikan kesempatan untuk mendekati Sonu. Di sana pula, Sune pertama kali melihat Bongson yang terlihat genit sepertinya. Hari libur itu telah tiba. Sesampainya di sana, anak dari pemilik penginapan yang bernama Jae-hee mengetahui bahwa ada wanita lain di tubuh Bongson. Sontak perkataan itu langsung diabaikan saja oleh Sune. Di hari itu mereka menikmati liburan bersama dengan harapan kesuksesan besar pada mereka dan restoran mereka. Sementara Bongson dengan cepat mengambil waktu bersama Sonu. Saat dibonceng, Sune terasa tak puas hati dengan kecepatan Sonu. Untuk itu, ia pun gantian mengendarainya. Sontak hal itu membuat Sonu kaget karena Bongson yang ia kenal tidak bisa mengendarai sepeda. Di perjalanan pulang, setelah membeli bir, mereka malah melihat kehadiran Sohyong di sana. Sohyong beralasan bahwa ia sedang melakukan survei lapangan di tempat itu. Tentu saja kehadiran Sohyong menuai kekesalan Sune, namun berbeda dengan karyawan lain yang sangat bahagia dengan kehadirannya. Di sisi lain, Eun-hee berencana bertemu teman-temannya setelah sekian lama ditemani dengan suaminya. Di hari itu pula, So Binggo datang atas undangan ibu Sonu, namun ia malah ketakutan ketika bertatapan dengan Song Jae. Di makan malam itu, teman-teman Eun-hee menyayangkan keadaannya yang tak bisa menjadi Valeria lagi. Padahal dulu, Eun-hee dikenal sangat berbakat. Dikatakan bahwa itu semua karena pelaku tabrak lari yang sampai sekarang belum ditangkap. Song Jae yang keluar setelah mendengar teman-teman istrinya mengejek pelaku tabrak lari itu, malah dengan tatapan marahnya menggores mobil teman Eun-hee. Sementara itu, Sune terus saja berusaha menjauhkan Sonu dari Sohyong. Setelah melihat Sohyong tidur, ia pun memasuki kamar Sonu. Sonu yang lagi-lagi hanya menganggap Bongson sakit, langsung dengan cepat mengusirnya dari kamarnya. Kegenitan Bongson itu semakin dikira Sonu bahwa penyakitnya semakin parah. Tepat saat itu mereka malah mendengar hilangnya si Jae-hee itu. Mereka pun bersedia membantu mencari anak tersebut.
Sune berhasil menemukannya, namun Jae-hee malah kabur hingga membuat mereka ke gudang pendinginan. Dan di sana Jae-hee mengunci Sune dari luar dengan alasan bahwa wanita itu adalah hantu dan harus dikunci seperti itu. Jae-hee akhirnya ditemukan oleh orang tuanya dan Sonu harus mencari keberadaan Bongson yang tak ada di sana. Waktu yang terus berlalu membuat Sune keluar dari tubuh Bongson dan berusaha mencari jalan keluar. Tak bisa menyentuh benda berat, Sune pun memilih mengambil petasan kecil yang mampu ia pegang. Di sanalah Sonu melihat petasan itu dan menganggap sebagai sinyal dari Bongson. Berkatnya Bongson berhasil ditemukan. Sonu terus saja marah dan khawatir melihat keadaan Bongson di sana. Para karyawan pun hanya bisa bertanya-tanya tentang perilaku berlebihan bos mereka. Sementara Sohyong lagi-lagi cemburu melihat kedekatan itu. Sepulangnya dari liburan, Sune malah mendapat pelatihan lagi dari Sonu, dan di sana tanpa sengaja Sune dan Sonu terkena siraman air hingga basah. Keadaan mereka yang dekat membuat Sonu pada akhirnya luluh dan mengakui perasaannya. Tepat saat itu pun Sune terhempas dari tubuh Bongson dan merasakan perasaan cemburu yang seharusnya tidak boleh terjadi. Bongson yang tersadar hanya bisa kembali meminta maaf dan lari begitu saja. Dengan jelas Sonu mengatakan bahwa ini bukanlah kesalahan, melainkan rasa sukanya yang tulus pada Bongson. Pada akhirnya Bongson dengan gugup mengakui juga perasaan sukanya itu. Sementara Sune kembali berusaha menyadarkan dirinya bahwa ia hanyalah hantu, bukanlah Bongson. Hubungan mereka yang tak pernah disangka Bongson akan menjadi seperti ini tentu sangat membuatnya bahagia. Pria yang selama ini ia sukai diam-diam kini menjadi kekasihnya. Sune datang menemui Bongson dan terus menggodanya atas keberhasilan itu. Esok hari, Sonu menginginkan agar mereka merahasiakan hubungan itu dari karyawan lain. Namun Sune yang kini berada di tubuh Bongson terus saja mengikutinya dan malah dikira sedang butuh pinjaman uang. Setibanya Sune bertemu dengan Bingo yang tidak sedang ingin menangkapnya. Di sana Sune pun memberitahu rencananya yang tinggal menunggu waktu untuk menuntaskan dendamnya itu. Bingo pun mendukungnya agar ia bisa cepat naik sebelum menjadi roh jahat. Di sisi lain, Han Jin-gu yang merupakan teman kerja Song Jae memberinya kabar gembira bahwa ia mendapatkan perbaikan CCTV tentang kasus tabrak lari Eun-hee. Saat ingin mengambilnya, Jin-gu malah diserang oleh Song Jae yang menyebabkannya berakhir di rumah sakit dan tak mengingat apapun. Namun ia sedikit mencurigai jam tangan Song Jae yang terlihat sama dengan orang yang memukulnya. Sementara Sune masih saja berusaha menggoda Sonu, namun pertahanan kuat Sonu itu tetap saja membuatnya gagal. Sonu mencoba berbicara serius pada Bongson. Apakah Bongson ini hanya menyukainya karena tubuhnya saja? Perkataan yang biasa keluar dari mulut wanita itu tentu membuat Sonu malu dengan pertanyaan itu. Namun ia tetap penasaran dengan perasaan sebenarnya Bongson. Yang diinginkan Sonu hanya hubungan sehat saja yang dilakukan secara bertahap. Pada akhirnya di kencan pertama mereka malah beradu mulut atas pendapat yang berbeda. Di waktu yang sama, Song Jae dan Eun-hee sedang menikmati waktu bersama, yang membuat Song Jae mengingat kembali masa lalunya. Di masa lalu itu, Song Jae sangat tidak dipedulikan oleh orang tua angkatnya yang kini mempunyai anak kandung. Bahkan kemarahannya itu hampir membuatnya membunuh anak yang tidak bersalah.
Setiap harinya Songjai merasa dirinya selalu gagal dengan apapun, hingga ia pun dirasuki oleh roh jahat. Di sisi lain, Sune mulai menjaga jarak sesuai hubungan yang diharapkan oleh Sonu. Keesokannya, para karyawan melupakan hari ulang tahun Minsu yang membuat mereka malah dihukum. Mereka pun dengan cepat hanya memberi kejutan sederhana dengan hadiah tali pinggang KW yang dikira Minsu adalah barang asli. Untuk itu, Sonu memberinya kartu kredit untuk makan malam bersama yang tak bisa dihadiri Sonu akibat sindiran dari Sune. Perayaan itu tentu membuat mereka semua mabuk, namun tak menghalang mereka untuk melanjutkan ronde kedua. Sonu pun merasa gelisah pada Bongson yang masih saja belum pulang, dan tiba-tiba ia mendapat SMS Bill yang mana mereka sedang berada di motel. Dengan cepat Sonu mendatangi motel itu dan melihat mereka semua yang tergeletak di sana. Diam-diam Sonu pun mengangkat dan mengeluarkan Bongson dari tempat itu. Sune yang sudah sedikit sadar harus menerima kemarahan dari Sonu yang cemburu. Walau pada akhirnya mereka berbaikan ketika Sonu mengatakan akan menempel terus pada Bongson. Sonu pun lagi-lagi menginginkan hubungan mereka pelan-pelan saja agar bisa bersama untuk waktu yang lama. Kata-kata itu berhasil menggetarkan hati Sune yang ada di tubuh Bongson. Sepertinya Sune mulai mencintai Sonu dengan tulus. Dia pun mulai takut dengan waktunya yang tersisa sedikit. Tepat saat itu, ibu Sonu yang datang dikagetkan dengan kehadiran Bongson di sana. Sonu pun dengan cepat beralasan bahwa ia memberi tugas pada Bongson, tapi alasan itu tak berguna ketika ibunya sangat peka mengenai situasi seperti itu. Namun Sonu tetap saja membantahnya hingga akhir. Saat tidur, Sune keluar dari tubuh Bongson dan diam-diam memperhatikan Sonu yang tertidur. Lagi-lagi ia terus mengingat dirinya yang hanyalah sekedar hantu saja. Kemudian Bongson terbangun dan bertemu dengan Sune. Saat itu pun tiba-tiba Sonu ada di sana dan mengira Bongson tak bisa tidur karena panas. Ia pun memberinya kipas yang lantas membuat Bongson kembali bahagia. Kedekatan mereka itu tentu membuat Sune kembali cemburu. Keesokannya, Songjai mengantar Enhi ke restoran dan malah melihat Bongson yang bernyanyi seperti mirip sikap Sune di masa lalu. Ia pun mulai mencurigai sesuatu pada diri Bongson. Sonu yang mengajak Bongson ke pasar untuk pertama kalinya bertemu dengan ayah Sune dan diperkenalkan sebagai pemilik restoran kecil. Di sana pun Sonu melihat perlakuan baik berlebihan Bongson pada bapak itu. Sonu juga mendengar kepergian anak bapak itu dari 3 tahun yang lalu. Sesampainya di restoran, Sonu malah sakit perut akibat terlalu banyak memakan nasi. Kedekatan mereka itu hampir saja ketahuan oleh Sojun yang sebenarnya ia langsung peka dengan situasi itu. Hingga malam hari, perut Sonu masih saja belum sembuh. Sune yang awalnya ingin membelikan obat malah membuat Sonu menemaninya dan menghabiskan waktu bersama. Kelakuan manis Sonu di sana membuat Sune yang ada di dalam tubuh Bongson mengungkapkan perasaan tulusnya. Di sana pula Sonu mengajak Bongson liburan bersama, hanya mereka berdua. Sesuai kemauan Bongson selama ini, ajakan Sonu itu menandakan hari di mana Sune akan memutuskan dendamnya. Di saat Sonu bersemangat menunggu hari itu, Sune malah terlihat sedih. Hingga ia menemui Bingo dan memberitahu kesempatan yang didapatnya. Namun anehnya Sune merasa takut jika harus meninggalkan Sonu di saat dendamnya telah tuntas.
Ketidakadilan dalam hidup Sune dibalas dengan peringatan Bingo untuk melupakan perasaan itu, karena jika diteruskan, maka ia akan menjadi roh jahat yang serakah hingga ingin hidup di tubuh manusia. Keesokannya, Sune menyempatkan diri untuk menemui ayahnya sebelum berlibur dengan Sonu. Ketika malam itu tiba, ibu Sonu yang mabuk meminta anaknya untuk menjemputnya sehingga mereka menukar jam keberangkatannya. Namun sesampainya di sana, ibu Sonu malah mempertemukannya dengan Sohyong. Di sana pula Sohyong yang ingin mengungkapkan perasaannya didahului oleh Sonu yang mengaku bahwa ia telah menyukai orang lain. Sementara Sune tidak datang ke stasiun tempat janjian bersama Sonu. Ia mulai sedikit serakah dengan menginginkan sedikit waktu lagi bersama Sonu. Baliknya di rumah, ia malah bertemu dengan Sonu yang ternyata juga tidak datang ke stasiun. Hingga akhirnya Sonu membuat camping seolah-olah mereka sedang liburan di luar. Di sana pun kelakuan Sune membuat Sonu mengambil langkah duluan. Namun Sune malah menghentikannya dan kabur begitu saja. Selama ini yang selalu menginginkan hal itu adalah Bongson, hingga tentu saja situasi ini hanya membuat Sonu bingung. Sementara Sune yang terlalu berdebar malah terhempas dari tubuh Bongson. Sune pun beralasan bahwa ia ingin mengatakan sesuatu pada Bongson yang tak tahu apa-apa. Namun di sana pula Bongson mengkhawatirkan Sune yang tak memiliki banyak waktu. Bongson juga berterima kasih padanya karena ini pertama kalinya Bongson bisa terbuka pada hantu seperti Sune. Dalam hati Sune hanya bisa meminta maaf pada Bongson karena tak bisa jujur padanya lagi. Sonu yang terus kepikiran tentang kejadian itu akhirnya bisa lega ketika Bongson beralasan mengalami sakit perut hingga muntah secara tiba-tiba. Keesokannya, Sonu mengajak Bongson untuk ikut dengannya yang akan melakukan wawancara. Merasa bajunya terlalu biasa, Sonu pun membelikannya baju baru. Di wawancara itu, Sune terus saja terpesona pada Sonu. Namun ketika pulang, kamar yang ditinggali Bongson malah kemasukan air akibat hujan tadi, hingga ia pun terpaksa tidur di kamar Sonu. Selama di kamar itu, mereka terus dipenuhi kecanggungan. Sementara Sonu berusaha mengambil kesempatan untuk bisa dekat dengan Bongson, yang malah membuatnya ditendang. Di kesempatan itu pula, Sune mengaku yang mana ia setuju menjalani hubungan mereka secara perlahan-lahan. Sonu pun hanya bisa menyetujuinya dan malu sendiri dengan perkataannya di masa lalu. Esok hari, ibu Sonu yang mendengar dari Sohyong bahwa ia ditolak Sonu dengan cepat ingin mengatur pertemuan Bongson bersama pria lain. Sonu yang melihatnya tentu memarahi dan mengusir ibunya. Kejadian itu membuat Sonu terus memandang Bongson yang membuatnya tak sengaja melukai Sojun. Sojun yang terkena luka bakar itu berusaha menyembunyikannya yang langsung ketahuan oleh Sune. Sune pun hanya bisa mengobati luka itu karena ketidakmauan Sojun ke rumah sakit. Sojun sekali lagi memperingati Bongson untuk tidak memberitahu Sonu karena takut jika chef mereka merasa bersalah. Namun ternyata Sonu datang di waktu yang tidak tepat, di mana suara Sojun yang kesakitan itu dan berusaha menyembunyikan lukanya menuai kesalahpahaman dari Sonu. Di dapur, Sonu kembali merasa risih ketika para karyawan menggoda Bongson dan Sojun yang dinilai cocok satu sama lain. Karena itu, Bongson diabaikan Sonu dan bersikap dingin pada Sojun. Sune yang tidak peka hanya bisa menyapa Sonu dengan ceria. Dalam kesempatan itu, Sonu pun mengakui yang mana ia marah mengingat kejadian semalam dan kedekatan bersama Sojun.
Sune lantas mengatakan bahwa ia tak bisa memberitahunya akibat janjinya bersama Sojun, yang tentu saja menuai kemarahan Sonu. Lagi-lagi Sonu memarahi Bongson yang tak melakukan pekerjaannya dengan baik. Ia menghukum Bongson dengan menyuruhnya membeli bahan baru di pasar. Dalam perjalanan itu, Sune mengunjungi ayahnya. Di sana pula ia mendengar bahwa dirinya ternyata meninggal akibat bunuh diri. Tentu ia tak mempercayai hal itu, mengingat di masa lalu Sune berencana merayakan ulang tahun ayahnya dengan liburan di luar kota. Namun ia malah salah meminta tolong orang. Ia menyerahkan buku harian Sune yang telah meninggal pada Songjai yang merupakan roh jahat. Di sana, Songjai menegaskan bahwa itu adalah bunuh diri karena Sune telah mengirim pesan pada ayahnya sebelum memutuskan mengakhiri hidupnya. Di waktu yang sama, kesalahpahaman Sonu akhirnya tuntas ketika mendengar bahwa Sojun terkena luka bakar dan Sojun meminta agar Bongson tak memberitahu Sonu. Sune yang sedang banyak pikiran malah membuat Sonu berpikir bahwa ia marah dengannya. Penasaran dengan kematian dirinya, Sune pun keluar dari tubuh Bongson untuk mencari tahu lebih kejadian itu. Bongson yang tak tahu apa-apa tentang kejadian hari ini malah diberi kejutan oleh Sonu yang terus bilang bahwa ia telah memaafkan Bongson. Bunga, kalung, dan pelukan itu kembali membuat Bongson dipenuhi dengan kebahagiaan. Tepat saat itu, Sune datang dan melihat keromantisan mereka. Setibanya muncul lagi roh jahat yang membuat Sune mendorong dan menatap tajam Bongson. Sune yang tersadar hanya bisa kabur dan takut dengan dirinya sendiri. Takut menjadi roh jahat, Sune pun menulis surat pada Bongson, berterima kasih padanya dan mengakui perasaannya selama ini pada Sonu. Sune yang takut perasaan itu membuatnya menjadi jahat, pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari kehidupan Bongson, dengan mengharapkan agar Bongson dan Sonu bisa berbahagia selamanya. Sonu yang terbangun di tengah malam mendapati ketidakhadiran Bongson di sana. Bongson yang awalnya takut tak bisa apa-apa tanpa Sune, pada akhirnya memutuskan untuk tidak akan mundur. Bongson selama ini menyukai Sonu, tentu tak ingin kehilangan Sonu begitu saja, sehingga ia berjanji untuk mempertahankan perasaannya pada Sonu. Sepanjang hari, Sune terus saja berbaring tanpa berbicara apapun pada Binggu. Sementara Sonu menyadari sikap Bongson yang penyakit mentalnya tidak kambuh lagi. Malahan Sonu bilang bahwa Bongson terlihat cantik jika dalam keadaan normal. Kemesraan mereka itu pula tak sengaja dilihat oleh Jiung. Segera ia menceritakan apa yang dilihatnya tadi, yang tentu saja tak dipercayai oleh Minsu dan Dong Cheol. Sementara Sojun yang hanya bisa terdiam saja meski ia sudah mencurigai hal itu. Jiung pun semakin yakin ketika melihat Bongson berpura-pura sakit untuk bisa ke pasar bersama Sonu. Tapi tetap saja Minsu tak mempercayai hal itu. Di pasar pula, Sonu mengajak Bongson untuk memakan makanan kesukaannya. Namun ternyata makanan itu adalah makanan kesukaan Sune dan makanan yang tak disukai oleh Bongson, sehingga membuatnya terpaksa memakannya. Setelah pulang, Sonu memberi Bongson kesempatan dengan membuat makanan pembuka untuk besok. Kemampuan Bongson yang masih kecil dibandingkan Sune membuatnya tidak percaya diri. Sonu yang mendengar penolakan Bongson itu mencoba untuk meyakinkannya bahwa hidangan simpel itu bisa dilakukan dengan kemampuan Bongson. Malamnya itu, Bongson berusaha mencoba beberapa kali membuatnya, namun terus berakhir gagal. Bahkan ia tak sempat takut dengan hantu akibat kegelisahannya akan esok hari. Namun semua usaha Bongson tidak sia-sia ketika makanan pembukanya sukses di kalangan para pelanggan.
Keberhasilan itu bahkan menuai banyak pujian dari Sonu. Di hari itu, acara TV akan melakukan syuting di restoran Sonu, sehingga kehadiran Sohyong di sana malah membuat Minsu menjodoh-jodohkannya dengan Sonu. Di sana pula, sutradara pemarah itu terus saja menyuruh Bongson mengambil benda dengan nama-nama yang tentu tidak ia tahu. Namun Bongson sendiri hanya bisa tersenyum tanpa tersakiti sedikit pun. Tentu hal itu membuat Sonu marah dan menyindir sutradara itu. Saat itu pun Sono mengakui bahwa Bongson adalah pacarnya dan menginginkan agar ia tidak meremehkan pacarnya itu lagi. Mendengarnya, Ho Minsu lagi-lagi hanya bisa tercengang mengetahui fakta yang menurutnya tidak masuk akal. Minsu pun melampiaskan kemarahannya pada Sojun yang sudah menduga hubungan mereka. Sementara Sune yang akhirnya bangkit, pada akhirnya menginginkan agar bisa melakukan ritual kematian. Status Bongson yang kini menjadi pacar Sonu membuat para karyawan berbuat baik kepadanya. Sonu sendiri meminta maaf pada Bongson karena memberitahu hubungan mereka tanpa persetujuannya. Bongson yang merasa baik-baik saja kembali membuat Sonu gemas sendiri padanya. Di sisi lain, Sune mengunjungi ayahnya sebelum melakukan ritual kematian itu. Ia pun berencana menemui Sonu untuk terakhir kalinya. Bongson yang sedang mabuk bersama Sohyong akhirnya membuat Sohyong mengerti mengapa Sonu menyukai wanita itu setelah melihat keunikan sikapnya. Dalam perjalanan pulang, Bongson mengingat kembali masa lalunya. Saat kecil dulu, Bongson sudah sering melihat hantu, dan saat sekolah dulu, ia selalu diejek dan dihindari oleh teman-temannya yang menilainya terlihat sangat suram. Untuk itu, Bongson yang masih merasa bersalah pada Sune memutuskan agar sekali saja ia bersikap egois dengan terus menyukai Sonu tanpa memikirkan hantu itu lagi. Sune yang ingin menemui Sonu malah melihat Bongson dan secara tak sengaja menyelamatkannya yang hampir ditabrak mobil. Dalam kesempatan itu, Bongson hanya bisa berterima kasih dan terus meminta maaf pada Sune. Sune lalu membantahnya bahwa orang yang seharusnya meminta maaf adalah dia. Sebagai kata-kata terakhirnya, ia pun berharap agar Bongson bisa hidup tanpa penyesalan. Tak sengaja pula Sune melihat mobil yang hampir menabrak Bongson tadi, dan pelaku itu adalah Choi Song Jae. Di sana pun Sune menyaksikan kejahatan yang dilakukan oleh Song Jae. Kejadian aneh itu membuat Sune mengundurkan hari ritual kematiannya dan memberitahu Bingo tentang kejadian itu. Sementara Bongson yang bertemu Sonu dibawa berjalan bersama di tempat yang ingin dikunjunginya. Tempat itu sendiri adalah tempat yang ingin dikunjungi oleh Sune yang pernah ia katakan pada Sonu saat berada di tubuh Bongson. Di sana pula Sonu mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Bongson yang pernah menghiburnya saat teman-temannya yang pernah membulinya datang ke restoran. Saat itulah Bongson tersadar yang itu bukanlah dia. Dia bukanlah orang yang selalu berada di sisi Sonu dan bukan orang yang selalu menghiburnya, atau mungkin saja dia juga bukan orang yang disukai dan dicintai oleh Sonu. Bongson pun langsung mengakui fakta tidak masuk akal itu, yang mana selama ini Sonu menyukai hantu bukanlah Bongson. Dengan gagapnya Bongson mengakui bahwa dia bisa melihat hantu dan Bongson dirasuki oleh hantu yang dicintai oleh Sonu selama ini. Pengakuan aneh itu hanya bisa membuat Sonu kebingungan. Melihat Bongson yang menangis meminta maaf padanya, sepanjang perjalanannya Bongson hanya bisa terus menangis. Sementara Sonu berusaha mencari keberadaan Bongson hingga mempertemukan mereka. Sonu terus saja kebingungan dengan perkataan Bongson dan bertanya apa yang sedang Bongson coba lakukan padanya.
Perlahan-lahan Sonu mulai mengerti dengan kata Bongson. Sonu pun akhirnya tahu yang mana dirinya selalu mengira penyakit Bongson kambuh ternyata adalah saat Bongson dirasuki. Di sana pun Bongson memberitahu bahwa hantu itu adalah anak dari laki-laki tua pemilik restoran kecil itu. Namun lagi-lagi Sonu tak bisa mempercayai semuanya dan malah mengira bahwa Bongson ingin mereka putus. Pada akhirnya Sonu masih tak ingin percaya dengan cerita aneh itu. Sementara Songjai akhirnya mengetahui bahwa selama ini memang benar Sune berada di tubuh Bongson. Di restoran, Minsu dan Dongseol sedang mewawancara pasangan restoran mereka, yang tentu saja membuatnya dimarahi oleh Sonu. Ketegangan suasana tadi diyakini mereka bahwa Sonu dan Bongson sedang bertengkar. Di waktu yang sama, Sune memberitahu Bingo bahwa ia pernah bertanya tentang kematiannya pada Songjae, yang lalu membuat Songjae mencoba membunuh Bongson. Bingo pun meyakini bahwa Songjae dirasuki oleh roh jahat, mengingat auranya yang sangat menakutkan. Sonu yang gelisah dan tak percaya malah ingin membawa Bongson ke rumah sakit lagi. Bongson kembali menegaskan bahwa ini dialah yang sebenarnya. Ia telah mencoba bertahan hidup selama 28 tahun melihat hantu. Bongson yang ada di restoran kedatangan kehadiran Sune yang awalnya ingin memperingatkan untuk berhati-hati pada Songjae. Namun perkataan itu terpotong ketika ia melihat kehadiran Sonu, sehingga Bongson memberitahu Sonu bahwa hantu itu ada di sana. Bongson berbicara dengan Sune yang kembali membuat Sonu ketakutan. Sune pun menggerakkan kursi dan sedikit menyentuh Sonu, hingga membuat Sonu hanya bisa terdiam ketakutan lagi. Kenyataan itu masih tak bisa dicerna oleh Sonu. Ia perlahan-lahan mencoba mengingat semua kejanggalan sikap Bongson selama ini. Dalam keadaan mabuk, Sonu hanya bisa menangis dan bertanya pada Bongson siapakah yang sebenarnya ia suka selama ini. Hingga sekarang Sonu tak mengerti mengapa Bongson mengizinkan hantu itu untuk merasukinya. Tanpa ragu pun, Bongson mengakui perasaannya selama ini yang ingin menjadikan Sonu miliknya, tak peduli dengan jalan yang ia ambil. Pada akhirnya Sonu masih ingin waktu sendiri. Bongson yang merasa bersalah pada Sonu memutuskan untuk melupakan perasaannya dan pergi begitu saja. Sementara Sune yang ingin memberitahu Bongson tentang Songjae malah mendapati kepergian Bongson entah kemana. Para karyawan juga tak bisa menghubungi Bongson, sehingga Sonu pun melihat kamar kosong itu dengan kalung yang pernah ia berikan. Songjae pun mendengar kepergian Bongson yang membuatnya berpikir bahwa Sune tidak lagi merasukinya. Untuk itu ia mulai berfokus mencari keberadaan Sune. Sementara Bongson terbangun di rumah ayah Sune. Ayah Sune ternyata mendapati Bongson pingsan di pagi hari, hingga membuatnya berakhir di situ. Ia pun menduga bahwa Bongson telah berhenti kerja dan memberinya waktu untuk tinggal di sana sementara. Tak sengaja pun Sune akhirnya bertemu dengan Bongson yang ada di kamarnya. Dalam kesempatan itu, Sune akhirnya bisa memberitahu Bongson tentang kecurigaannya pada Songjae. Sune pun mulai berpikir bahwa dendamnya itu mungkin saja bukan dendam keperawanan. Untuk mencari tahu lebih, Sune merasuki petugas polisi lemah yang bernama Petugas Kang. Di sanalah ia melihat buku hariannya yang berada di laci terkunci milik Songjae. Ketika sendiri, ia pun berusaha membuka laci itu yang malah ketahuan oleh Jinggo. Jinggo pun mulai menceritakan pada Petugas Kang bahwa ia juga mencurigai Songjae yang mungkin saja menyerangnya hari itu. Jinggo yakin bahwa Songjae berusaha menutupi kejahatannya yang melibatkan kasus tabrak lari istrinya sendiri.
Di sisi lain, Sonu telah merindukan sosok Bongson. Tak sengaja pula ia menjumpai potongan-potongan kertas dari buku harian Bongson. Di sana pun Sonu melihat resep dari blog kesukaannya. Sonu pun tersadar penulis blog yang selama ini ia sukai dan hormati ternyata adalah Na Bongson. Segera Sonu mencari keberadaan Bongson ke alamat rumahnya. Namun sesampainya di rumah nenek Bongson, ia malah tak melihat kehadiran Bongson di sana. Di waktu yang sama pula, Kyungmo yang terlihat menyukai Bongson memarahinya dan menasehatinya untuk tidak seperti orang bodoh hanya karena diputuskan oleh orang seperti Sonu. Kemarahannya itu membawa Kyungmo menemui Sonu dan memukulnya karena telah melukai wanita lemah itu. Kejadian itu membuat Sonu akhirnya tahu bahwa Bongson berada di restoran kecil itu. Tanpa ragu, Sonu menemui Bongson dan mengatakan bahwa ini bukan berarti ia memaafkannya, melainkan hanya sebatas kekhawatiran saja. Saat ini yang dilakukan Sonu hanyalah mengikuti kata hatinya. Dalam kesempatan itu, Sonu mengakui bahwa bahkan sebelum Bongson dirasuki, ia telah lama mengawasi, memikirkan dan mengkhawatirkan sosok Bongson yang selalu meminta maaf itu. Pada akhirnya, Sonu dan Bongson saling jujur dan melepaskan rindu selama ini. Sonu berkata tak bisa percaya bahwa ia mengalami cinta segitiga dengan hantu. Ia pun mengakui yang mana Sonu memanglah lulu dengan hantu itu. Di sanalah Bongson memberitahu bahwa Sune juga menyukai Sonu secara tulus. Di saat itu pula Bongson dibuat kaget dengan kehadiran hantu yang juga membuat Sonu ketakutan sendiri. Dalam perjalanan, Sune melihat kemesraan mereka lagi, dan kali ini pergi begitu saja. Sune pun memberitahu Bongson yang mana Songjai juga terlibat dalam kasus tabrak lari Eunhee. Sementara Songjai masih terus berpikir di mana keberadaan Sune. Ia pun lalu melihat banyak goresan di colokan kunci lacinya, sehingga menyebabkan Sune tak melihat kehadiran buku hariannya lagi. Di restoran, Minsu memberi saran agar mereka bisa mencari pekerja baru. Bongson yang masih tak ingin kembali bekerja di sana membuat Sonu menyetujui hal itu. Namun dalam wawancara, mereka lebih berfokus mencari pelamar cantik, yang pada akhirnya malah dipecat di hari pertama karena ketidakfokusannya dalam bekerja. Karena itu, Sonu memohon pada Bongson untuk bisa kembali bekerja lagi. Tepat saat itu, Sonu mendapat telepon dari Jinggu yang ingin bertemu untuk berbicara tentang tabrak lari Eunhee dan meminta untuk tidak memberitahu Songjai. Namun Jinggu yang menemukan bukti baru malah didapati oleh Songjai yang lantas membuatnya meninggal di tangan teman kerjanya itu. Sonu yang telah menunggunya dikagetkan dengan kematian Jinggu secara mendadak. Sonu pun jadi berpikir dengan perkataan terakhir Jinggu yang bilang untuk tidak memberitahu Songjai. Kecurigaan itu semakin menambah ketika Sonu mendapati Songjai bersiul bahagia di hari kematian temannya. Sune dan Bongson yang terus dikagetkan dengan kejahatan Songjai itu akhirnya memutuskan memberitahu Sonu tentang kecurigaan mereka selama ini hingga mempertemukan mereka bertiga lagi. Bongson memberitahu semuanya pada Sonu bahwa Songjai terlibat dalam kasus tabrak lari Eunhee, kematian Han Jinggu, dan kematian Sune juga. Untuk itu, Sune menyuruh Sonu untuk mencari buku harian Sune yang disembunyikan oleh Songjai. Di masa lalu, Songjai pernah menyelamatkan Eunhee yang ingin mengakhiri hidupnya. Berkat kejadian itu, keluarga Sonu sangat menyayangi Songjai. Namun fakta kejahatannya mengubah semua pandangan Sonu padanya.
Di saat seperti itu, Bongson pun berusaha menghibur Sonu yang membuatnya berterima kasih karena kehadiran Bongson di hari menyedihkannya itu. Keesokannya, Sonu mengunjungi rumahnya dan mencari buku harian itu di kamar Songjai. Untungnya Sonu berhasil menemukannya sebelum Songjai mendapatinya di sana. Bongson yang membantu ayah Sune mendengar bahwa di hari kematian anaknya, ia mendapat pesan suara aneh. Beberapa lama setelah itu, ia pun mendapat pesan selamat tinggal dari anaknya. Hingga saat ini pun handphone Sune masih belum ditemukan. Bongson mendapat telepon dari Sonu dan membawanya berada di rumah Bingo bersama Sune. Sonu memberi buku harian itu, sementara Bongson membawa HP ayah Sune yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk. Bingo yang lelah melihat Sonu tak bisa berbicara dengan Sune, akhirnya mengizinkannya untuk merasuki tubuhnya. Bersama-sama mereka mencari angka aneh yang ditinggalkan oleh Sune di halaman terakhir, dan angka tombol yang terdengar di pesan suaranya untuk ayahnya. Dan Bongson pun berpikir bahwa nomor itu adalah nomor plat mobil. Untuk mencari tahu pemilik mobil itu, Sune pun kembali merasuki tubuh petugas lemah itu. Dan benar saja, nomor plat mobil itu adalah mobil milik Songjai. Dengan cepat, Sune memberitahu Bongson yang malah membuatnya ketahuan oleh Songjai di sana. Serangan Songjai membuat Sune mengingat hari kematiannya, di mana ia menjadi saksi tabrak lari Eunhee yang membuatnya turut menjadi korban dari Songjai. 3 tahun lalu, Songjai bertemu dengan ayah angkatnya yang lalu membencinya. Songjai pun merasa iri melihat kehidupan keluarganya tanpa dirinya, hingga membuatnya ingin menghabisi sang ayah. Namun hati nuraninya itu menghalangi perbuatannya. Dalam perjalanan yang dipenuhi kesedihan, ia pun tak sengaja menabrak Eunhee. Awalnya Songjai merasa takut, namun roh jahat itu membuatnya kembali jadi psikopat dan malah lanjut menginjak kaki Eunhee dengan mobilnya. Kejadian itu dilihat oleh Sune dan segera memanggil bantuan. Dengan cepat pun Sune menulis plat nomor mobil itu dan malah meminta bantuan dari Songjai. Sontak Sune yang melihat plat nomor mobil Songjai itu berusaha melarikan diri darinya, walau pada akhirnya ia tertangkap. Sune pun meninggalkan pesan suara pada ayahnya dengan mengetik tombol plat nomor mobil Songjai, yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk. Namun pada akhirnya Sune pun mati di tangan Songjai dan dibuat seolah-olah telah bunuh diri. Sune yang kini mengingat kejadian kematiannya itu dengan berani memperingati Songjai bahwa kejahatannya akan terungkap. Pada akhirnya roh jahat itu telah menyatu bersama tubuh Songjai yang akan membuatnya terus terperangkap di sana. Sune akhirnya tersadar bahwa ia adalah hantu yang penuh dengan dendam kematiannya. Sementara Bongson sedang menunggu Sonu untuk memberitahunya tentang plat mobil itu. Namun sialnya, ia malah diculik oleh Songjai. Sonu yang melihat satu sepatu Bongson itu membuatnya segera menemui dan memberitahu Bingo bahwa Bongson telah menghilang. Di sana pula Sonu akhirnya tahu bahwa Songjai telah menyatu dengan roh jahat hingga membuatnya membunuh Sune yang menyaksikan tabrak lari adiknya. Di waktu yang sama, Eunhee pernah melihat Songjai sering menyimpan barang di kotak itu, dan isi kotak itu adalah barang-barang dari korban yang dibunuh oleh Songjai. Sonu yang mendatanginya tak ingin adiknya tahu tentang kebenaran itu, hingga ia hanya bilang bahwa barang itu adalah bukti dari penyelidikan Songjai sendiri. Para polisi pun telah menetapkan Songjai sebagai tersangka penculikan Bongson. Keesokannya, Bingo berusaha mencari keberadaan roh jahat itu melalui kekuatannya.
Dan ia mendapat petunjuk bahwa Songjai berada di sekitaran anak-anak, dan benar saja saat itu Songjai berada di panti asuhan tempat ia tinggal dulu. Sementara Bongson disekap di tempat tinggal Songjai yang disediakan oleh panti asuhan itu. Bongson hanya bisa berpikir di mana dirinya sekarang ini, dan ia kemudian mencium bau tidak asing, yaitu bau rosemary yang dipelajarinya dari Sonu. Di kantor polisi, Sonu terus memarahi para detektif yang tidak bisa menemukan Bongson hingga saat ini. Untuk itu, ia pun berusaha mencari sendiri keberadaan Bongson di sekitar sekolah yang banyak anak-anak di sana. Sementara Sune meminta bantuan pada teman-teman hantunya untuk mencari keberadaan Bongson. Saat itu pun salah satu teman Sune tak sengaja bertemu dengan Songjai, yang tentu membuatnya sangat takut. Ia menceritakan itu pada Sune yang ciri-cirinya sangat mirip dengan Songjai. Di waktu yang sama, Bongson melihat hantu anak kecil yang bersedia membantunya. Dengan mendekatkan HP itu padanya, ia pun menelpon Sonu dan tak bisa berkata apa-apa. Dengan cepat Sonu meminta agar Bongson mengirim pesan saja. Bongson pun saat itu hanya bisa mengirim kata rosemary. Saat itu Sonu akhirnya mengingat surat dari panti asuhan milik Songjai yang dekat dengan kebun herbal. Petunjuk yang didapat teman Sune itu juga membuat Sonu yakin dengan keberadaan Songjai saat ini. Sementara Songjai masih menyempatkan diri menelpon Eunhee untuk meminta agar istrinya itu tidak khawatir. Namun Eunhee yang tak tahu apa-apa berkata bahwa ia selalu berada di pihak Songjai karena percaya suaminya adalah orang baik. Polisi yang telah sampai di sana tetap tak berhasil menangkap Songjai karena Songjai lebih dulu melihat mereka dan membawa Bongson. Sonu yang melihat plat nomor mobil itu segera mengejarnya. Begitu juga dengan Bingo dan Sune yang ikut mengejar mobil itu. Kejar-mengejar itu pun terjadi di tengah jalan, dan saat itu Bongson melukai perut Songjai hingga membuatnya berhasil keluar dari mobil itu. Berkatnya, Sonu akhirnya bisa memeluk Bongson dengan lega. Bingo yang tak ingin menyerah mengejar roh jahat itu dengan segera meminjam mobil Sonu dan mencari keberadaan Songjai. Perjalanannya membawa mereka melihat mobil Songjai di pinggir jalan. Mereka pun mengikuti darah yang menetes di jalan itu. Perjalanan mereka itu tidak sia-sia ketika mereka akhirnya berhadapan dengan Songjai. Di sanalah roh jahat itu keluar dari tubuh Songjai yang lantas membuatnya mengingat semua kenangan bahagianya. Namun roh jahat itu kembali masuk ke tubuhnya yang membuatnya dipenuhi rasa sakit. Kesempatan itu membuat Songjai yang masih sadar mengakhiri hidupnya bersama roh jahat yang telah menyatu dengan tubuhnya. Di sisi lain, Sonu hanya bisa berterima kasih pada Bongson yang masih berada di sisinya saat ini. Sementara dendam Sune yang telah berakhir akan membuatnya pergi hari ini. Ayah Sune sendiri akhirnya mengetahui kebenaran kematian anaknya itu, tepatnya di peringatan 3 tahun kematian Sune. Ayah Sune terus saja menyalahkan dirinya yang tidak tahu apa-apa dan malah selalu menyajikan makanan pada pelaku pembunuh anaknya. Fakta mengejutkan itu membuat ayah Sune pingsan. Di waktu yang sama, kepribadian Sune sepertinya tertular pada Bongson yang terlihat banyak bicara pada Sonu. Di sana pun ia mendapat telepon dari Kyungmo tentang pingsannya ayah Sune. Dokter mengatakan kagetnya ayah Sune membuatnya mengalami pendarahan otak dan sebaiknya bersedia untuk hal yang terburuk. Sune yang ingin melihat ayahnya untuk terakhir kali malah harus melihat keadaan ayahnya yang seperti itu.
Di sanalah Sune menghalang kepergian ayahnya dan memohon untuk tetap tinggal lagi di dunia ini. Dan jika waktunya telah tiba, barulah ayahnya akan bertemu Sune lagi dan bisa hidup lebih bahagia lagi. Pada akhirnya ayah Sune pun kembali tersadar. Sune pun akhirnya bisa tenang melihat ayahnya bersama Kyongmo lagi. Sune memberitahu Bongson bahwa ia akan pergi. Untuk itu Sune hanya bisa meminta maaf dan berterima kasih kepadanya. Menurut Bongson, pertemuan mereka ini sudah seperti takdir hingga membawa mereka menemukan banyak kebenaran. Begitu juga dengan Bongson yang kini bukan lagi wanita penakut. Sune yang ingin pergi segera dihalangi oleh Bongson untuk bisa berpamitan dulu dengan Sonu. Tanpa ragu pun Bongson mengizinkan Sune merasuki dirinya untuk terakhir kalinya. Di restoran, Sonu memutuskan akan mengirim ibunya dan Eunhee ke Amerika agar bisa membuat mereka lebih tenang. Di sanalah Sonu bertemu dengan Bongson yang dirasuki oleh Sune. Sune berterima kasih pada Sonu karena telah membuatnya merasakan cinta yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Begitu juga dengan Sonu yang berterima kasih padanya yang telah mengungkapkan kebenaran dari tabrak lari adiknya, dan ia pun meminta maaf telah membuat Sune mati karena kejadian itu. Pada akhirnya Sonu mengucapkan selamat tinggal dengan menyebut nama Sune untuk pertama kalinya. Dengan mengharapkan kebahagiaan tulus untuk Bongson dan Sonu, Sune akhirnya bisa pergi tanpa dendam dan penyesalan lagi. Setelah seminggu tidak bekerja, restoran Sonu akhirnya kembali buka lagi, bersama dengan Bongson yang juga kembali bekerja. Sonu dan Bongson bahkan tak malu memperlihatkan hubungan mereka. Bongson mulai bekerja dengan memasak, bukan berfokus mencuci piring lagi. Sonu hingga sekarang masih melatih Bongson dan mendaftarkannya mengikuti kompetisi di acara TV. Meski awalnya takut, Bongson berubah menjadi semangat ketika mendapat hadiah pisau dari Sonu. Keesokannya, para karyawan memberi semangat pada Bongson yang akan pergi mengikuti kompetisi itu. Di sana pula, malah yang terlihat gugup adalah Sonu, bukanlah Bongson lagi. Kompetisi itu pun tengah berjalan. Keunikan masakan Bongson menuai pujian dari juri dan berkatnya ia keluar sebagai pemenang juara ketiga. Kompetisi pertama Bongson dengan kemenangan itu sangatlah membuat Sonu bahagia dan bangga. Begitu juga dengan para karyawan. Di sana pun Ji-young menanyakan tentang hadiah biaya siswa ke luar negeri yang didapatkan oleh Bongson. Ternyata hadiah itu tidak Sonu beritahu pada Bongson sebelumnya, karena ia tak mengira bahwa kekasihnya itu bisa masuk 3 besar. Sonu berkata akan mengikuti keputusan Bongson, dan Bongson memilih untuk pergi dengan alasan ingin belajar dan bekerja di dunia yang lebih luas. Sonu kemudian memberi kalung itu lagi dan pada akhirnya merelakan Bongson pergi untuk mengejar cita-citanya selama ini. 2 tahun pun telah berlalu, So Bin-go kini menjadi dukun yang sangat terkenal dan menjadi ahli pemburu hantu dan roh jahat. Sementara restoran Sonu kini menjadikan Min-soo sebagai chef utama dan mereka kedatangan wakil chef baru yang pesonanya membuat chef utama Min-soo tidak terlihat. Sementara Sonu pula ternyata membuka restoran baru yang menjadikan Kyongmo sebagai karyawannya. Di sana pun Song Yong mendatangi restoran baru itu dan tentunya bersama dengan pacar barunya. Di waktu yang sama, Eunhee memulai hidup barunya dengan menjalankan toko bunga. Eunhee mengunjungi seorang pria di rumah sakit, dan dia adalah Chong Song Jae yang ternyata masih hidup dengan kehilangan semua ingatannya.
Songjai hanya terus merasa bersalah pada Eunhee karena tak bisa mengingat istrinya itu. Sementara Eunhee berharap agar ingatan Songjai selamanya tidak kembali. Di malam hari, Sonu terus saja gelisah karena Bongson tidak lagi menghubunginya. Ia pun takut semua pria di sana jatuh cinta dengan wanita mungilnya itu. Keesokannya, Bongson pun datang ke restoran Sonu dan disambut bahagia oleh para karyawan di sana. Tak lupa juga Bongson mengunjungi ayah Sune. Dalam perjalanannya, ia bertemu Sonu. Bongson pun melihat kehadiran Kyungmo di sana. Saat itulah Bongson akhirnya bertemu dengan Sonu. Sonu terlihat marah pada Bongson yang ternyata telah tak menghubunginya selama berbulan-bulan dan tiba-tiba saja muncul tanpa kabar. Bongson memberi alasan bahwa ia takut akan segera kembali ke Korea jika terus mendengar suara Sonu, karena selama ini Bongson sangatlah merindukannya. Alasan itu pun membuat Sonu melepaskan kerinduannya selama ini dan sepanjang malam mereka menghabiskan waktu bersama setelah 2 tahun terpisah. 3 restoran berjalan sukses seperti biasa. Bongson sendiri memutuskan untuk bekerja di restoran ayah Sune. Pada akhirnya seorang hantu membuat Bongson mengerti dengan kata cinta, dan sesuai keinginan Sune, Bongson dan Sonu akan tetap saling mencintai seumur hidup mereka tanpa penyesalan sedikit pun. Dan film pun tamat. Oke guys, makasih udah nonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Dan jangan lupa like and subscribe agar kalian gak ketinggalan film terbaru. Sekian, terima kasih.